Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dan berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita sampai pada bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Suci Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dan dengan mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi
sekarang juga kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari lamanya berbaring di dalam kubur. Kota Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka sehubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya," kata Yesus kepada Marta. "Saudaramu akan bangkit," kata Marta kepadanya. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" jawab Marta. "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?"
Maka masgurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya ditutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil Yesus karangan Yohanes hari ini mengartikan bahwa kasih bukannya pertama-tama sebagai sebuah perasaan, tetapi juga merupakan sebuah tindakan. Tuhan Yesus memberikan teladan kasih hari ini dengan melayani satu sama lain dengan rendah hati. Mereka yang mengalami dan menunjukkan kasih semacam ini akan tetap tinggal dalam relasi yang erat dengan Tuhan Yesus dan mengalami sukacita. Karena apa? Karena relasi ini, apapun yang mereka minta akan diberi. Mereka mampu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Yesus, sebab sebenarnya Dia sendirilah yang sedang melakukan pekerjaan itu melalui dirinya. Mereka lantas menjadi satu dengannya dan Allah, dan dengan satu sama lain. Nah, Yesus ketika tiba di Betania, setelah 4 hari Lazarus dalam kubur atau Lazarus dimakamkan, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Yesus akan melakukan pekerjaan yang mulia, yaitu salah satu mukjizat membangkitkan orang mati. Ini merupakan salah satu mukjizat Tuhan Yesus yang paling besar, yaitu membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus datang ke Betania, salah satu perwujudan untuk mengasihi orang yang kehilangan. Marta, Maria adalah salah satu contoh
orang yang kehilangan, yaitu kehilangan Lazarus saudaranya. Nah, Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa ia mengunjungi saudara-saudarinya itu dan memberi penghiburan kepada orang yang berduka. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus juga peduli kepada orang-orang yang kehilangan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus ditanggapi berbeda baik oleh Marta maupun Maria. Marta pergi menjemput Yesus, sementara Maria tinggal di rumah. Nah, ini dibuktikan bahwa Marta ditampilkan sebagai sosok yang aktif dan selalu mengambil inisiatif, sedangkan Maria tinggal di rumah, mungkin untuk melayani tamu-tamu yang datang. Itulah sebabnya ia tidak mengetahui kedatangan Yesus. Marta mengamini bahwa kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Ia juga meyakini bahwa Yesus datang lebih awal, Lazarus pasti tidak akan mati. Sikap Marta seperti menyesali mengapa Tuhan Yesus tidak segera datang ketika ia memberi kabar perihal sakitnya Lazarus. Meskipun demikian, ia meyakini bahwa Tuhan Yesus memiliki cara khusus kepada Allah dan mampu melakukan mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, keyakinan yang sama sebelumnya juga diungkapkan oleh salah satu tokoh dalam kitab suci, yaitu Nikodemus, dan orang yang buta sejak lahir. Di sini Marta mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah, yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib karena Allah menyertainya. Sampai di sini, Marta melakukan tanda-tanda ajaib karena Allah menyertainya. Yesus kemudian meyakinkan kepada Marta dengan berkata, "Saudaramu akan bangkit." Nah, kita mendengar bersama-sama bahwa Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tapi bukan saat itu, melainkan saat di mana di masa pada akhir zaman. Pada masa itu berkembang keyakinan bahwa umumnya kalangan orang Yahudi bahwa orang mati akan dibangkitkan secara badaniah pada akhir zaman. Marta mempercayai pewahyuan diri Yesus dengan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dua gelar Yesus ditampilkan di sini, yaitu satu Mesias atau Kristus dan Anak Allah. Para murid dan perempuan Samaria menyebut Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Intinya, Marta mengungkapkan iman yang penuh terhadap Yesus. Iman bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan kebangkitan adalah pesan pokok yang ingin disampaikan oleh penginjil Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dalam Injil Yohanes 1-45 tidak hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang mampu mengatasi kematian manusia,
Kisah ini juga berbicara tentang figur Yesus yang peduli dan berbelas kasih terhadap sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Keluarga Betania mengalami sebuah mukjizat yang mustahil. Lazarus dibangkitkan. Ini adalah sesuatu yang mustahil lantaran hanya kuasa Allah saja yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Di sisi lain, mukjizat ini menunjukkan bahwa kasih Yesus terhadap keluarga mampu mengalahkan kematian. Selain itu, dengan mukjizat ini, keluarga Betania dan para tetangga diharapkan semakin percaya kepada Yesus dan semakin mengenal secara mendalam siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus adalah Dia yang diutus Allah Bapa. Peristiwa kebangkitan Lazarus ini menampilkan juga kemuliaan Allah Bapa. Pada saat yang sama, Yesus sebagai anak dan diutusnya juga dimuliakan. Mukjizat ini menjadikan kesempatan bagi para murid, bagi kita semua, orang-orang Yahudi, Marta dan Maria, untuk semakin percaya dan beriman bahwa Allah dikenal dengan perkataan dan perbuatan Yesus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.